Puji Tuhan, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pagi hari ini sehubungan dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terangi hati pikiran kami untuk belajar dari firman-Mu, sehingga kami boleh dikuatkan dan terus dimampukan untuk berjaga-jaga sampai Yesus datang yang dua kali untuk menjemput kami semua, atau kalau kami dipanggil untuk masuk dalam kekekalan sebelum Kristus datang kembali. Terima kasih untuk kuat kuasa dari Yesus yang membungkus dari kami untuk melekat-melekat yang menjaga mengawali kami. Terpujilah nama kekal sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu sekalian kekasih, kita akan bersama-sama membaca dari Kisah Para Rasul ayat 6 sampai 11. Yesus berangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Nah, murid-murid ini dan orang-orang bersama-sama dengan Yesus itu, pikirannya hanya mengenai pemulihan kerajaan. Bayangan mereka, Yesus datang untuk memulihkan kerajaan Israel dalam masa ke masanya, dan tentunya mereka-mereka itu yang menjadi pengikutnya, terutama murid-murid yang dia pilih itu, merindukan untuk menduduki jabatan-jabatan dalam kerajaan yang dimaksud. Tetapi sangat mengejutkan jawab Yesus. Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Murid-murid diingatkan tidak perlu mengetahui hal itu. Apakah dia datang pada waktu itu untuk memulihkan kerajaan yang dimaksud, atau dia akan datang nanti pada waktu yang ditentukan oleh Bapa Surgawi sendiri untuk datang dan mewujudkan kerajaan yang dibayangkan oleh murid-murid ini. Dalam hidup kita ada banyak hal yang kita tidak tahu, tetapi satu hal kita yakin, dalam hidup kita ini ada banyak hal yang ditentukan oleh Bapa sendiri untuk kita alami, untuk kita hadapi, untuk kita gumuli, dan selalu berakhir dengan kemenangan yang membuat kita bersukacita, berbahagia, dan semakin mendekatkan diri kepadanya. Menarik sekali. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan seluruh Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus berbicara mengenai sesuatu yang lebih penting, yaitu kuasa yang akan diberikan kepada mereka melalui Roh Kudus yang memampukan mereka menjadi saksi Kristus di tempat-tempat yang telah ditunjukkan. Kuasa yang sama akan diberikan kepada kita. Roh Kudus yang diam dalam diri kita itu, yang kita perlu dan terima waktu percaya, akan memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada dalam kehidupan setiap hari. Roh Kudus akan menolong kita, memampukan kita untuk bersaksi lewat penampilan kita, lewat perkataan kita, lewat sikap hidup kita, sehingga Kristus dipermuliakan sampai selama-lamanya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkanlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi murid-murid ini terkagum-kagum, murid-murid ini terheran-heran melihat Yesus yang naik ke surga
sangat luar biasa. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita yang meyakini bahwa Yesus sudah naik ke surga, diingatkan untuk tidak hanya terkagum-kagum melihat apa yang terjadi dalam sejarah kehidupan manusia di dunia. Jarang, belum pernah ada yang naik ke surga tanpa mengalami kematian. Yesus dibangkitkan, dia naik ke surga. Henoh, dia tidak mengalami kematian, dia diangkat ke surga. Lalu Elia, dia juga diangkat ke surga. Sungguh satu peristiwa yang luar biasa. Kemudian ada dua malaikat, katakanlah ini diyakini, yang datang mendekati mereka dan mengingatkan mereka sebagai berikut. Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yesus yang sudah naik ke surga itu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti dia naik ke surga. Maksudnya apa? Penuh dengan kemuliaan, membuat orang terkagum-kagum, membuat orang percaya bersukacita, bersyukur, bergembira karena juru selamatnya datang kembali untuk membawa mereka masuk ke dalam kekekalan. Tapi bagi yang tidak percaya, kedatangan Yesus akan merupakan sesuatu yang membuat mereka ketakutan, membuat mereka tertekan, membuat mereka bingung, tidak punya pengharapan, dan menyebabkan mereka tidak memiliki sukacita seperti yang dimiliki oleh orang-orang percaya. Bagi orang-orang percaya, kedatangan Yesus yang kedua kali akan menyempurnakan keselamatan di dalam dia. Tapi bagi orang yang tidak percaya, kedatangan Yesus yang kedua kali akan menyebabkan mereka ditimpa oleh hukuman. Karena itu benarlah apa yang pernah dikatakan oleh seorang hamba Tuhan bahwa orang Kristen itu lahir dua kali, mati satu kali. Pertama lahir dari rahim ibu, kedua lahir secara rohani, lahir baru dalam Kristus Yesus, dan hanya mati satu kali ketika roh ini diambil, ketika jiwa ini diangkat masuk dalam kekekalan dan tinggal bersama-sama dengan orang-orang kudus, dan Kristus kekal sampai selama-lamanya. Jadi bersyukurlah kita memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bersyukurlah kita, dia memberi Roh Kudus, Bapa surga memberi Roh Kudus kepada orang-orang percaya untuk kuat, untuk dimampukan bersaksi, untuk dimampukan menampilkan kehidupan yang menyebabkan orang-orang diberkati, menampilkan kehidupan yang menampilkan Kristus, menampilkan hal-hal ilahi dalam kehidupan sehari-hari. Diberi kekuatan menghadapi tantangan dan ujian, diberi tuntunan, diberi bimbingan dan penghiburan apapun yang dihadapi, dan selalu berakhir dengan kemenangan, berakhir dengan sukacita. Jadi sekali lagi, puji Tuhan, Yesus Kristus naik ke surga, dan satu kali nanti dia akan turun kembali ke dunia dengan segala kemuliaan dan membawa orang-orang percaya naik bersama-sama dengan dia. Yang sudah mati akan dibangkitkan, yang masih hidup akan diubahkan, dan kemudian bersama-sama dibawa naik ke kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dan sekali lagi, jangan lupa, peristiwa kenaikan ini juga mengingatkan kita, Yesus yang sudah naik itu berdoa untuk kita, bersahabat untuk kita, mendampingi kita, memperhatikan kita, membela kita, memelihara kita. Dan yang terutama, Roh Kudus diberikan agar kita bisa menjadi saksi
di tengah-tengah dunia, di tengah lingkungan, di tengah-tengah masyarakat, dimanapun kita berada. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, dan kiranya Roh Kudus mengerjakan kehendaknya dalam hidup kita, dan namanya bermuliakan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin, amin, amin.